Hai Sobat Kecepikong 1996. Apa kabar semuanya? Oke, balik lagi di video lainnya guys. Pasti pernah kan kamu ngerasa atau sekarang lagi ngalamin, gue udah ngasih segalanya ke orang ini, kok makin lama malah makin enggak dihargai? Nah, ini yang sering kejadian. Kita terlalu sibuk hadir, terlalu sabar, terlalu gampang diakses, sampai akhirnya keberadaan kita dianggap pasti ada. Dia menjauh, kita yang ngejar. Dia dingin, kita yang berusaha mencairkan. Sampai akhirnya capek sendiri. Padahal coba deh pikir, manusia itu gampang banget terbiasa sama sesuatu yang selalu tersedia. Selama kamu terus ada, terus perhatian, terus ngejar, seseorang bisa aja merasa, dia nggak bakal kemana-mana kok. Sampai suatu hari kamu berhenti. Bukan buat bikin dia panik, bukan buat main tarik ulur, tapi karena kamu sadar, gue nggak bisa terus hidup kayak gini. Dan ini yang mau kita bahas. Bukan gimana caranya bikin seseorang kangen atau nyesel, tapi apa yang sebenarnya terjadi ketika kamu berhenti mengejar, mulai mengambil jarak, dan akhirnya nggak lagi menggantungkan harga diri kamu pada seseorang. Karena mungkin selama ini kamu sibuk mikirin, kapan dia sadar dan lihat nilai gue. Padahal pertanyaan yang lebih penting adalah, kapan gue sadar kalau gue nggak perlu memaksa siapapun buat melihat nilai gue. Nah, dari sini kita bakal bongkar apa yang terjadi ketika kamu benar-benar mundur. Kenapa waktu bisa mengubah cara seseorang melihat kepergian kamu? Dan yang paling penting, apa yang harus kamu lakukan supaya kamu nggak terus terjebak di pola yang sama? Oke, let's break it down teman-teman sekalian. Nah, coba jujur deh. Kenapa sih kita sering baru sadar seseorang berharga setelah orang itu nggak ada? Karena selama ini kita terlalu terbiasa sama kehadirannya. Kamu selalu ada, dia cerita kamu dengerin. Dia butuh bantuan, kamu gercep. Dia menjauh, kamu yang nyamperin. Ada masalah, kamu yang sibuk mikirin gimana caranya supaya semuanya baik-baik aja. Sampai akhirnya kehadiran kamu bukan lagi terasa spesial, tapi jadi kayak, dia pasti ada. Nah, ini yang bahaya. Karena masalahnya kadang bukan kamu terlalu baik. Kamu cuma terlalu gampang tersedia. Dan ketika seseorang tahu kamu akan selalu muncul setiap kali dia menarik diri, tanpa sadar dia nggak pernah benar-benar merasakan konsekuensi dari sikapnya. Bukan berarti dia jahat ya. Ini lebih ke psikologi manusia aja. Kita gampang banget menganggap biasa sesuatu yang selalu tersedia. Kayak tiap hari ada notifikasi dari orang yang sama, awalnya seneng, lama-lama ya cuman dia lagi. Tapi begitu notifikasi itu nggak pernah muncul lagi, kok sekarang nggak ada? Nah, kalau kamu sedang ada di posisi ini, jangan malah sibuk bikin strategi supaya dia kangen. Jangan sengaja upload sesuatu biar dia lihat. Jangan tiba-tiba menghilang sambil mantengin HP nunggu dia nyariin. Come on. Itu bukan move on, itu cuma pura-pura pergi sambil masih nunggu dipanggil. Solusinya justru simple. Kalau kamu merasa selama ini effort kamu sudah nggak seimbang, tarik kembali effort itu. Berhenti ngejar, berhenti menjelaskan sesuatu berkali-kali kepada orang yang memang nggak mau memahami. Dan mulai isi energi kamu ke hidup kamu sendiri. Tapi ada satu bagian yang sering banget orang gagal lakukan. Mereka bilang, oke, gua mau mundur. Besoknya stalking. Lusa lihat story. Malamnya kangen. Terus ngechat. Dibalas sedikit, langsung semangat lagi. Nah, akhirnya muter lagi. Kalau kamu memang mau mengambil jarak, respect the distance. Hormati jarak yang kamu buat sendiri. Kalau perlu mute, unfollow, hapus chat, apapun yang bikin kamu nggak terus-terusan terpancing. Bukan karena kamu lemah, tapi karena kamu tahu diri kamu sendiri gampang kebawa emosi. Dan jangan salah tafsir juga. Absence nggak berarti orang itu pasti balik. Nggak ada jaminan. Bisa jadi dia sadar nilai kamu. Bisa juga dia tetap pergi. Dan kamu harus siap dengan dua-duanya. Karena tujuan kamu mengambil jarak bukan untuk mengontrol perasaan orang lain. Tujuannya supaya kamu berhenti menjadikan perasaan orang lain sebagai pusat hidup kamu. Kalau setelah semua itu dia mulai sadar, mulai bertanya-tanya, mulai merasa kehilangan, ya itu bagian dari proses dia. Biar dia yang berhadapan dengan konsekuensi pilihannya sendiri. Kamu nggak perlu menjelaskan lagi. Tapi kalau kamu sudah tahu, hubungan ini bikin kamu terus kehilangan diri sendiri, dan kamu masih balik cuma karena takut sendirian, nah, berarti yang perlu kamu lawan sekarang bukan dia. Kamu perlu lawan kebiasaan kamu sendiri untuk terus mengejar sesuatu yang sebenarnya sudah nggak mengejar kamu. Karena kadang, yang paling menyakitkan bukan ketika seseorang pergi, tapi ketika kamu tahu dia sudah pergi, dan kamu masih terus berdiri di tempat yang sama, berharap dia berubah pikiran. Nah, lanjut. Ini yang sering banget bikin orang salah langkah. Begitu seseorang pergi, kita langsung kepikiran, gimana caranya biar dia nyesel.
terus mulai upload yang aneh-aneh, sengaja kelihatan bahagia, berharap dia lihat, atau malah cari-cari kabarnya tiap malam. Padahal, kalau semua yang kamu lakukan masih bertujuan supaya dia bereaksi, kamu sebenarnya belum lepas. Kamu cuma berhenti ngejar secara fisik, tapi secara mental masih ngejar. Coba deh pahami cara kerja penyesalan. Penyesalan itu jarang datang langsung. Biasanya pelan. Awalnya seseorang bisa merasa baik-baik aja karena ada distraksi. Ketemu orang baru, sibuk, nongkrong, banyak aktivitas, banyak perhatian. Chip dopamin, kesenangan instan dari hal-hal baru, memang bisa bikin seseorang merasa, wah, gue baik-baik aja kok. Tapi setelah kebisingan itu mulai turun, baru otak punya ruang buat membandingkan. Kok yang sekarang rasanya beda ya? Nah, dari situ kenangan lama mulai muncul. Bukan berarti orang baru pasti lebih buruk. Tapi ketika kamu pernah punya hubungan yang dalam, rasa aman, obrolan yang nyambung, perhatian yang konsisten, hal-hal itu nggak selalu gampang diganti. Dulu mungkin dianggap biasa karena setiap hari ada. Sekarang ketika sudah nggak ada, baru terasa, oh, ternyata gue kehilangan sesuatu. Dan itu bukan sesuatu yang perlu kamu paksa. Kalau memang penyesalan muncul, biarkan muncul dari kesadarannya sendiri. Makanya solusi kamu sekarang bukan bikin dia cemburu. Bangun hidup kamu, serius. Kalau badan kamu berantakan, mulai olahraga. Kalau kerjaan berantakan, beresin. Kalau finansial kacau, rapihin. Kalau kepala kamu masih penuh sama hubungan itu, mulai belajar mengelola diri. Build yourself for yourself. Bangun diri kamu karena kamu memang mau jadi lebih baik. Bukan supaya suatu hari dia lihat lalu bilang, wah, ternyata gue salah. Karena kalau kamu melakukan semua perubahan itu cuma untuk mendapatkan reaksinya, kamu masih menjadikan dia pusat hidup kamu. Dan ini yang harus kamu perhatikan. Kalau setiap kemajuan kamu masih kamu ukur dari apakah dia melihat atau enggak, berarti kamu belum benar-benar maju. Kamu cuma sedang mencari validasi dengan cara baru. Jadi kalau sekarang kamu masih sering stalking, masih menunggu chat, masih menghitung, sudah berapa hari ya dia nggak menghubungi gue? Stop. Putus kebiasaan itu. Mute kalau perlu. Berhenti cari kabarnya. Jangan sengaja lewat tempat yang sama. Jangan bikin postingan berkode-kode. Karena kalau kamu terus melakukan itu, kamu sendiri yang menjaga hubungan tersebut tetap hidup di kepala kamu. Dan kalau setelah semua itu dia akhirnya merasa kehilangan, ya biarkan. Itu bagian yang bukan lagi tanggung jawab kamu. Kamu nggak perlu mengatur kapan dia sadar, kapan dia menyesal, atau apakah dia akan kembali. Tugas kamu cuma memastikan satu hal. Jangan sampai kepergian seseorang membuat kamu berhenti membangun hidup kamu sendiri. Karena ujungnya bukan soal, dia nyesel nggak kehilangan gue? Yang jauh lebih penting adalah ketika suatu hari kamu bisa bilang, dulu gue mati-matian pengen dia sadar nilai gue. Sekarang, gue udah nggak butuh dia sadar. Nah, itu baru benar-benar lepas. Nah lanjut, setelah kamu berhenti ngejar, ada satu hal yang sering bikin orang gagal. Nggak bisa pergi dengan tenang. Baru ditinggal sedikit, langsung pengen menjelaskan semuanya. Tapi gue udah ngelakuin ini buat kamu. Kamu nggak ngerti pengorbanan gue. Terus marah, bikin status sindiran, kirim paragraf panjang. Ujung-ujungnya apa? Kamu memang pergi, tapi kamu pergi sambil nunjukin kalau emosi kamu masih sepenuhnya dikendalikan situasi itu. Coba deh bedain walk away sama kabur karena emosi. Walk away itu bukan gue pergi biar dia panik, bukan juga gue bakal bikin dia nyesel, tapi lebih ke gue sudah ngomong, sudah mencoba, dan gue melihat hubungan ini nggak lagi sehat buat gue. Jadi gue berhenti. Sesimpel itu. Nggak perlu pidato. Nggak perlu membuktikan siapa yang paling benar. Karena kalau seseorang memang sudah memilih nggak menghargai kamu, 10 paragraf tambahan biasanya nggak tiba-tiba bikin dia tercerahkan. Dan justru di sini, solusi yang paling susah adalah diam ketika kamu sebenarnya pengen bereaksi. Kamu pengen balas? Tahan. Pengen ngejelasin? Tunda. Pengen bikin dia lihat betapa hancurnya kamu? Jangan. Pause before you react. Berhenti sebentar sebelum bertindak. Kasih waktu buat emosi turun, baru ambil keputusan. Karena saat lagi marah atau takut kehilangan, otak kita gampang banget mencari tindakan yang bikin lega sekarang, tapi bikin malu beberapa hari kemudian. Tapi jangan salah, diam bukan berarti memendam semuanya sampai meledak. Kalau ada yang memang perlu dibicarakan, bicarakan sekali dengan jelas. Kalau ada batas yang sudah dilewati, sampaikan. Setelah itu lihat tindakannya. Karena masalahnya bukan kamu kurang menjelaskan. Bisa jadi dia memang sudah mendengar, tapi memilih nggak melakukan apa-apa. Dan kalau setelah itu kamu masih terus menjelaskan hal yang sama, kamu bukan sedang berkomunikasi,
Kamu sedang memohon supaya seseorang mengerti sesuatu yang sebenarnya sudah dia dengar. Nah, kalau kamu sudah tahu batasnya tapi tetap balik lagi setiap kali emosi naik, berarti yang harus kamu latih adalah kemampuan menahan impuls. Jangan kasih diri kamu akses gampang untuk melakukan hal yang nanti kamu sesali. Jauhkan HP ketika emosi lagi tinggi. Jangan buka chat lama. Jangan stalking. Hubungi teman kalau perlu. Tidur dulu. Besok baru putuskan. Kedengarannya sederhana, tapi justru keputusan kecil kayak gini yang bikin kamu nggak terus-terusan masuk lubang yang sama. Dan ada satu hal yang menurut gue paling penting. Kamu nggak harus membuat seseorang merasa bersalah supaya keputusan kamu dianggap valid. Kalau kamu memang tahu hubungan itu sudah nggak baik buat kamu berhak pergi tanpa harus membuat orang itu hancur dulu. Kamu nggak perlu menang debat. Kamu nggak perlu punya kalimat terakhir yang paling keren. Kadang kalimat terakhir yang paling kuat justru nggak pernah dikirim. Karena kalau kamu benar-benar sudah selesai, kamu nggak sibuk membuktikan bahwa kamu sudah selesai. Kamu ya selesai. Kamu lanjut hidup. Kamu beresin diri kamu. Kamu nggak lagi menghabiskan energi buat bikin orang lain memahami kenapa kamu memilih pergi. Dan kalau kamu masih terus menjelaskan, masih terus marah, masih terus berharap dia akhirnya sadar, berarti jangan bohong sama diri sendiri. Kamu belum pergi. Kamu cuma sedang berdiri di pintu sambil berharap dia manggil kamu balik, oke? Nah, lanjut ya. Ada hal yang menurut gue sering kita salah pahami setelah hubungan berakhir. Kita pengen banget membuktikan nilai diri kita sekarang juga. Pengen dia lihat kita baik-baik aja. Pengen dia tahu kita nggak seburuk yang dia kira. Bahkan kadang pengen menunjukkan, nih, tanpa kamu hidup gue malah makin keren. Tapi masalahnya, kenapa kamu masih sibuk membuktikan sesuatu ke orang yang sudah memilih pergi? Kalau nilai kamu memang ada, kamu nggak perlu presentasi tiap hari supaya orang percaya. Karena waktu itu punya cara kerja yang aneh. Time reveals everything. Waktu pelan-pelan membuka mana yang benar-benar bernilai dan mana yang cuma kelihatan menarik di awal. Orang baru bisa terasa seru karena semuanya masih fresh. Perhatian masih banyak, obrolan masih bikin penasaran, semuanya terasa exciting. Tapi setelah beberapa bulan, ketika excitementnya turun, baru kelihatan karakter aslinya. Konsisten nggak? Bisa dipercaya nggak? Bisa diajak tumbuh nggak? Atau cuma jago bikin nyaman di awal? Dan disinilah kamu nggak perlu ikut campur. Jangan bandingkan diri kamu dengan orang baru. Jangan stalking siapa yang sekarang dekat sama dia. Jangan mikir, emang dia lebih bagus dari gue? Karena semakin kamu sibuk membandingkan, semakin kamu menempatkan diri kamu di kompetisi yang bahkan nggak perlu kamu ikuti. Tugas kamu bukan mengalahkan orang lain. Tugas kamu adalah memastikan versi kamu yang sekarang nggak terus hidup dengan standar yang sama seperti dulu. Kalau hubungan itu selesai, gunakan waktunya buat memperbaiki hal yang memang perlu diperbaiki. Finansial? Beresin. Cara kamu berkomunikasi? Evaluasi. Pola hubungan kamu? Pelajari. Karena leveling up bukan berarti mendadak jadi manusia sempurna. Itu berarti kamu nggak mengulang kesalahan yang sama dengan orang berikutnya. Nah, ini yang sering dilupakan. Dan kalau kamu sudah tahu apa yang harus dibenahi, tapi tetap memilih rebahan, stalking, mengulang chat lama, lalu setiap malam bilang, kenapa dia bisa pergi? Ya maaf, tapi luka itu nggak akan sembuh cuma karena kamu paham teorinya. Kamu harus bergerak, nggak harus langsung besar. Mulai dari rutinitas kecil yang bisa kamu kontrol setiap hari. Karena waktu cuma akan membantu kalau kamu menggunakan waktu itu untuk berubah. Lalu suatu hari, mungkin orang itu melihat kamu lagi. Mungkin dia sadar kamu sudah beda. Mungkin juga nggak pernah tahu. Dan jujur, itu bukan bagian yang paling penting. Karena kemenangan sebenarnya bukan ketika dia akhirnya berpikir, wah, gue salah ninggalin dia. Kemenangan sebenarnya ketika kamu sudah sampai di titik, dulu gue pengen banget dia sadar nilai gue. Sekarang gue nggak terlalu peduli. Nah, itu baru nilai diri. Bukan ketika semua orang mengakui kamu berharga. Tapi ketika kamu sendiri sudah berhenti meminta orang lain menentukan harga diri kamu. Karena pada akhirnya, waktu bukan cuma membuktikan nilai kamu kepada orang lain. Waktu juga membuktikan kepada kamu sendiri. Ternyata kamu bisa hidup, tumbuh, dan jadi jauh lebih kuat tanpa orang yang dulu kamu kira nggak bisa kamu kehilangan. Nah lanjut, ini bukan soal gimana caranya bikin dia tersiksa karena kamu diam. Jangan dibawa ke sana, karena kalau tujuan kamu diam cuma supaya dia kepikiran, kamu sebenarnya masih terikat. Kamu masih menunggu reaksinya. Padahal yang kita bahas di sini justru kebalikannya. Kamu diam karena kamu sudah berhenti merasa harus menjelaskan diri ke orang yang memang memilih pergi. Coba deh bayangin, siang hari seseorang bisa kelihatan baik-baik aja. Sibuk kerja, nongkrong, ketawa, upload story, ketemu orang baru, semua kelihatan normal.
Tapi begitu malam datang dan semua distraksi berhenti, ya tinggal dirinya sendiri. Nggak ada lagi teman yang diajak ngobrol, nggak ada lagi aktivitas buat mengalihkan pikiran. Dan di situ biasanya memori mulai muncul. Bukan karena kamu melakukan sesuatu, tapi karena sekarang nggak ada lagi kehadiran kamu yang biasanya mengisi ruang itu. Dulu mungkin perhatian kamu dianggap biasa. Kamu nanya sudah makan, dia jawab seadanya. Kamu dengerin ceritanya, dia anggap memang sudah seharusnya begitu. Kamu sabar ketika ada masalah, dia merasa kamu pasti tetap bertahan. Tapi ketika semuanya berhenti, baru otak mulai bikin perbandingan. Oh, ternyata dulu ada seseorang yang selalu melakukan itu buat gua. Nah, ini yang sering kita sebut absence hits different. Ketidakhadiran terasa jauh lebih nyata ketika sesuatu yang biasanya ada, tiba-tiba benar-benar nggak ada. Tapi solusi buat kamu bukan duduk sambil berharap malamnya dia nangis. Stop. Jangan hidup kamu diarahkan ke sana. Kalau kamu sudah memutuskan untuk mengambil jarak, benar-benar ambil jarak. Jangan tengah malam tiba-tiba buka profilnya. Jangan cek apakah dia online. Jangan cari tahu dia lagi sama siapa. Karena kalau setiap malam kamu melakukan itu, diam kamu cuma di luar. Di kepala kamu masih berisik. Dan kalau kamu masih terus kepikiran, jangan cuma bilang, gue nggak bisa move on. Coba cari penyebabnya. Kamu sebenarnya kehilangan orangnya atau kehilangan rutinitasnya? Kehilangan hubungan itu atau kehilangan perasaan bahwa kamu dibutuhkan? Karena kadang kita bukan kangen orangnya. Kita kangen versi hidup kita ketika orang itu masih ada. Nah, beda banget. Makanya kalau malam terasa paling berat, jangan biarkan diri kamu kosong. Bikin rutinitas baru. Olahraga, baca, kerja, ngobrol sama orang yang sehat buat kamu, atau sekadar tidur lebih teratur. Kedengarannya sederhana, tapi kamu sedang mengajari otak bahwa malam tanpa dia bukan keadaan darurat. Dan kalau setelah semua itu kamu tetap memilih stalking, tetap menghubungi, tetap membuka luka yang sama setiap malam, berarti kamu sebenarnya sudah tahu solusinya, tapi belum mau menjalankannya. Nah, di titik itu kamu harus tegas sama diri sendiri. Karena nggak ada orang yang bisa menyelamatkan kamu dari pola yang terus kamu pilih sendiri. Pada akhirnya, diam kamu bukan senjata untuk menghukum siapapun. Diam kamu adalah batas. Kamu nggak lagi berteriak supaya didengar. Nggak lagi menjelaskan supaya dimengerti. Nggak lagi mengejar supaya dipilih. Kamu cuman akhirnya sadar. Kalau seseorang benar-benar mau pergi, biarkan dia pergi. Dan kalau suatu malam dia mulai merasakan kosong karena kepergian kamu, itu bukan lagi urusan kamu. Karena kamu sudah sibuk mengisi kembali hidup kamu sendiri. Nah, terakhir dan nggak kalah penting, sebenarnya kemenangan terbesar setelah sebuah hubungan berakhir itu bukan ketika dia balik. Bukan juga ketika dia akhirnya nyesel. Justru ketika kamu sudah nggak punya keinginan untuk mengejar apa yang dulu mati-matian kamu pertahankan. Karena selama ini kita sering salah mengartikan menang. Kita pikir menang itu ketika orang yang pergi akhirnya datang lagi. Padahal kalau dia balik dan kamu masih orang yang sama, masih gampang kehilangan diri sendiri demi hubungan itu. Menang dari apanya? Coba lihat lagi hidup kamu setelah semuanya selesai. Kamu pasti sempat hancur, sempat bingung, sempat nanya, kok bisa sih orang yang kemarin begitu dekat sekarang rasanya kayak orang asing? Iya, sakit. Dan nggak perlu pura-pura kuat seolah nggak terjadi apa-apa. Tapi rasa sakit itu jangan cuma dipelihara. Gunakan. Kalau energi kamu habis buat mikirin dia, sekarang ambil balik energi itu. Mulai dari hal yang kelihatannya sepele, tidur yang benar, badan mulai dirawat, kerjaan mulai diseriusin, uang mulai diatur. Teman-teman yang sempat kamu jauhi mulai ditemui lagi. Dan yang paling penting, mulai kenal lagi sama diri kamu sendiri. Build your life back. Bangun lagi hidup kamu. Bukan untuk menunjukkan kepada seseorang bahwa kamu baik-baik saja, tapi karena kamu sadar hidup kamu terlalu berharga kalau cuma berhenti di satu hubungan. Dan ini penting, jangan melakukan semua perubahan itu demi balas dendam. Jangan olahraga sambil berharap dia lihat badan kamu. Jangan sukses sambil berharap dia merasa bodoh. Jangan pamer kebahagiaan supaya dia kepancing. Karena kalau motivasi kamu masih biar dia nyesel, berarti dia masih duduk di kursi pengemudi hidup kamu. Kamu memang nggak ngejar lagi, tapi arah hidup kamu masih ditentukan oleh reaksinya. Solusinya, jadikan standar kamu lebih tinggi dari sekadar gue mau kelihatan berhasil. Tanya ke diri sendiri, kalau dia nggak pernah tahu gue berubah, apakah gue tetap mau berubah? Kalau jawabannya iya, nah itu baru sehat. Itu berarti kamu benar-benar sedang membangun diri, bukan sedang memainkan pertunjukan untuk mantan.
Dan kalau kamu sudah tahu harus pergi tapi setiap beberapa minggu balik lagi cuman karena kangen kesepian, atau dia tiba-tiba kasih perhatian sedikit, tegas. Jangan tukar ketenangan kamu dengan 5 menit rasa nyaman. Karena kadang yang bikin kita kembali, bukan karena hubungan itu memang baik, tapi karena kita kangen dengan perasaan familiar. Padahal familiar belum tentu sehat. Jadi kalau kamu mau tahu siapa yang benar-benar menang dari semua ini, bukan orang yang paling cepat punya pasangan baru. Bukan orang yang paling kelihatan bahagia. Bukan juga orang yang berhasil bikin mantannya menyesal. Yang menang adalah orang yang suatu hari bisa melihat ke belakang dan bilang, gue pernah kehilangan seseorang yang gue kira segalanya. Ternyata gue cuma sedang kehilangan versi hidup gue yang lama. Dan sekarang kamu sudah punya hidup yang baru. Lebih tenang, lebih sadar, lebih punya arah. Kamu nggak perlu balik untuk membuktikan apa-apa. Kamu cukup terus jalan. Karena kadang cara terbaik untuk menutup sebuah cerita bukan dengan mendapatkan orang itu kembali, tapi dengan menjadi seseorang yang memang nggak perlu kembali lagi. Sebagai penutup mas mbak sekalian, gue tahu, kamu mungkin udah berusaha semaksimal mungkin. Kamu udah kasih waktu, perhatian, tenaga, bahkan mungkin ada bagian dari diri kamu yang kamu korbankan cuma supaya hubungan itu tetap bertahan. Kamu sayang sama dia. Sayang banget, sampai kadang kamu rela menelan kecewa sendiri. Pura-pura nggak apa-apa, memaafkan berkali-kali, dan tetap bertahan bahkan ketika sebenarnya hati kamu udah capek. Dan mungkin yang paling sakit bukan cuma karena dia pergi, tapi karena setelah semua yang kamu kasih, kamu tetap bukan orang yang dia pilih untuk dipertahankan. Nah, itu sakit, gue tahu. Rasanya kayak, kurang apa lagi gue? Seolah-olah semua usaha kamu nggak pernah cukup. Tapi coba dengerin ini baik-baik. Kamu nggak harus terus membuktikan bahwa kamu pantas dicintai. Kamu nggak harus mengejar seseorang sampai dia akhirnya sadar nilai kamu. Dan kamu nggak perlu menghabiskan sisa hidup kamu buat menunggu orang yang sudah memilih berjalan ke arah lain. Kalau memang sudah kamu perjuangkan, sudah kamu komunikasikan, sudah kamu kasih kesempatan, tapi tetap nggak dihargai, ya sudah, lepaskan. Bukan karena kamu berhenti sayang dalam satu malam, tapi karena kamu akhirnya belajar bahwa mencintai seseorang nggak boleh sampai membuat kamu kehilangan diri sendiri. Mulai sekarang, biarkan langkah kamu yang bicara. Keep moving forward. Terus jalan, meskipun pelan. Rapikan hidup kamu. Sembuhkan bagian diri kamu yang sempat berantakan. Kejar lagi hal-hal yang dulu kamu tinggalkan. Ketawa lagi, bangun lagi. Dan suatu hari nanti, kamu akan sadar bahwa ternyata hidup kamu masih punya banyak hal indah yang menunggu untuk kamu jalani. Dan kalau suatu saat dia melihat kamu lagi, mungkin dia sadar kamu sudah berubah. Mungkin dia menyesal, mungkin juga tidak pernah, tapi itu sudah bukan urusan kamu. Karena kamu enggak lagi hidup untuk membuktikan apapun kepada dia. Kamu cuma sedang menjadi versi diri kamu yang dulu terlalu sibuk mencintai orang lain sampai lupa mencintai dirinya sendiri. Jadi kalau hari ini kamu masih sakit, enggak apa-apa. Jangan malu karena pernah sayang. Jangan merasa bodoh karena pernah berjuang. Kamu cuma manusia yang benar-benar tulus sama seseorang. Tapi sekarang, setelah semuanya selesai, jangan biarkan ketulusan itu berubah menjadi alasan untuk terus menyakiti diri sendiri. Pergilah dengan tenang. Bawa semua pelajaran yang kamu dapat. Tinggalkan semua yang memang sudah nggak bisa kamu bawa ke masa depan. Karena pada akhirnya, closure, penutup yang sebenarnya, nggak selalu datang dari permintaan maaf atau penjelasan dari orang lain. Kadang closure datang ketika kamu akhirnya berkata, gue udah cukup. Gue pernah sayang sama kamu dengan sebaik yang gue bisa. Tapi sekarang, gue harus memilih diri gue sendiri. Dan setelah itu, kamu jalan. Nggak perlu menoleh lagi. So guys, segitu aja buat hari ini. Sehat selalu ya. Semoga harinya menyenangkan dan seperti biasa teman-teman sekalian, hargai diri kamu di atas perasaan kamu. Abaikan apa yang kamu rasain dan ingat apa yang kamu layak dapetin. Kalau mau hubunganmu jauh lebih baik dan sehat, hargai dan perlakukan dengan baik diri sendiri dulu. Makasih udah nonton ya, dan sampai jumpa di video berikutnya teman-teman.